Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah kita bimbingan skripsi. Dibuka diktatnya. Ya, kita melanjutkan dengan asumsi dan keterbatasan. Jadi setelah kita kemarin membahas tentang definisi operasional, ya, sekarang kita lanjutkan dengan asumsi dan keterbatasan. Apa itu asumsi dan keterbatasan? Bisa kita lihat, asumsi adalah anggapan dasar, ya, tentang sesuatu hal yang dijadikan pijakan berpikir, ya, dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Ya, asumsi juga dapat diartikan dengan anggapan pemikiran yang dianggap benar untuk sementara sebelum ada kepastian. Ini adalah makna atau arti dari asumsi dan keterbatasan. Kenapa asumsi dan keterbatasan ini perlu? Karena di dalam dunia penelitian, asumsi ini merupakan hal yang sebagai awal dalam penelitian yang kita harus ada di dalam pemikiran setiap orang yang akan meneliti atau yang akan membuat skripsi, ya. Anggapan dasar ini yang dimaksud adalah tentang perkiraan dasar. Jadi kita di dalam membuat asumsi ini, pertama ini asumsi, ya, keterbatasan nanti itu adalah bagaimana variabel X dan bagaimana variabel Y itu ada di dalam lokasi penelitianmu. Ya, bagaimana kita meneliti? Biasanya kita kan berangkat dari judul dulu kan, ya, dari judul. Kemudian kita mencari lokasi. Nah, asumsi ini adalah bagaimana judul yang terdiri dari variabel X dan variabel Y, kedua-duanya ini harus ada di dalam lokasi penelitian. Contoh saja, kamu meneliti tentang metode discovery learning misalnya, metode. Nah, kemudian di sekolah itu tidak melaksanakan discovery learning, bahkan gurunya saja apa metode discovery learning itu, ya. Pokoknya ngajar di sini Mas, misalnya. Itu ya hanya pokoknya guru masuk, anak-anak disuruh nyatet di papan tulis, gurunya rokokan di depan kelas, setelah nyatet selesai, anak-anak disuruh baca, itu sudah pulang, sudah gitu aja. Misalnya, ini misal loh, ya. Jadi asumsi ini adalah bagaimana judul yang kamu tulis itu benar-benar ada dan dilaksanakan. Jadi ada dan juga dilaksanakan di lokasi atau sekolah yang menjadi objek penelitian kalian. Wis paham ya tentang asumsi, ya? Ya. Anggapan dasar tentang sesuatu hal yang dijadikan pijakan berpikir. Ya. Yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak. Pijakannya seperti itu dalam melaksanakan penelitian. Jadi landasannya itu sudah ada. Jadi kamu sudah punya landasan bahwasannya, ya, bahwasannya
apa yang akan kita teliti itu memang benar-benar dilaksanakan di sekolah itu, ya. Itu landasannya seperti itu. Kita harus punya keyakinan itu dulu. Makanya begitu kalian membuat judul itu, kamu harus ke lokasi dulu sebelum, walaupun hanya sekedar ngomong-ngomong gitu, ya, sekedar basa-basi begitu. Kemudian tentang judulmu di situ dilaksanakan atau tidak, ada atau tidak, ya. Ya kalau memang tidak ada, ya kita harus mencari salah satu dari alternatif, ya. Dua dari alternatif, kita pilih salah satu, berarti kita pindah lokasi, pindah sekolah lain yang ada dan melaksanakan judulmu itu, atau kamu tidak pindah lokasi tapi tetap di sekolahan itu, tapi judulnya kamu rubah, ya, kamu rubah sesuai apa yang ada di dalam kondisi sekolah yang kamu pertahankan itu. Harus seperti itu, ya. Nah, biasanya mahasiswa itu memilih alternatif yang pertama. Ini pengalaman saya di dalam membimbing dan menguji skripsi di Munakosa. Ya, jadi biasanya itu alternatif pertama yang dipilih yaitu pindah lokasi. Ya, pindah lokasi sekolahan yang ada dan melaksanakan judulmu itu. Karena apa kok mereka lebih memilih pindah lokasi? Karena, ya, membuat dan menentukan judul itu susah, apalagi kemudian kalau sudah disetujui oleh pihak akademik. Merubah itu prosedurnya juga sangat susah. Tapi kalau pindah dan gampang, tapi semuanya itu harus dikonsultasikan dengan prodi masing-masing. Jadi ya, jangan asal pindah, jangan asal merubah judul. Semuanya itu harus apa? Harus konsultasi dengan pihak akademik. Dengan demikian maka, ya, kamu harus berhati-hati daripada kalian ribet nanti di tengah jalan. Maka jauh-jauh sebelumnya kamu harus memastikan sebelum diajukan ke akademik judulmu itu, bahwasanya judulmu itu benar-benar dilaksanakan di sekolah. Pokoknya intinya judul dan lokasi itu bagaimana sudah fix semuanya sebelum diajukan ke akademik. Intinya seperti itu, ya. Udah paham, wis? Paham. Semester 7 itu harus diterangno didik wis paham pisan. Asumsi, ya. Asumsi. Apa itu asumsi? Ya, perkiraan atau anggapan dasar. Ini contoh yang kemarin saya contohkan, ya. Ini skripsinya Hafaz ini, ya. Hubungan antara penguasaan, ya, penguasaan materi kitab ta'limul muta'alim, ya, dengan akhlakul karimah mahasiswa, ya, IAI Al-Khazini. Nah, ini kalau judulnya adalah hubungan antara penguasaan materi kitab, ya, dengan akhlak mahasiswa, maka asumsinya berbunyi. Nah, ini berbunyi, mahasiswa Al-Khazini, ya, sudah menguasai kitab Ta'limul Muta'alim walaupun dengan kadar yang berbeda-beda. Ini, ya, diktatnya sambil disimak, kemudian sambil sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan. Jadi kalau judulnya adalah, ini misalnya contoh penguasaan kitab ta'lim dengan akhlak mahasiswa, maka asumsinya adalah yang pertama, mahasiswa Al-Khazini menguasai kitab atau mengerti kitab taklim dengan kadarnya yang berbeda-beda. Kenyataannya kan begitu.
Ana sing iso maca kitab sambil merem gitu ya. Ada yang isone buka tok misalnya, kan kadernya kan beda-beda. Ada yang hanya dengar, oh ta'limul muta'allim itu adalah kitab tentang itu loh, belajar mengajar, cara ngaji yang baik begitu, cara sekolah yang baik, cara kuliah yang baik. Ya, seperti itu. Kadernya kan beda-beda, tapi ngerti taklim itu adalah kitab untuk proses pembelajaran. Ya. Jadi asumsi itu selalu ada dua asumsi itu. Ya, asumsi ini asumsi fokus di asumsi, yaitu menjelaskan bahwasanya variabel X ada dan dilaksanakan di situ, di judul itu. Variabel Y juga ada di judul itu, benar-benar ada ya. Itu jadi pertama tentang taklim itu ada. Kemudian yang kedua adalah Y ya, yaitu mahasiswa Al-Hozini B ini ya, mahasiswa Al-Hozini ya, bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan kitab ya taklim ya dengan cara apa? Praktek dan perilaku dalam kesehariannya ya, walaupun masing-masing akhlak mahasiswa itu berbeda-beda ya, antar masing-masing itu berbeda. Jadi itu ya, jadi X-nya itu adalah tentang mahasiswa menguasai untuk yang pertama menguasai taklim dengan kadarnya yang berbeda. Yang B adalah mahasiswa punya akhlak ya, di dalam mencerminkan atau mengaplikasikan kitab itu ya dengan cara akhlaknya yang berbeda-beda. Kenyataannya kan memang seperti itu. Ya, kenyataan seperti itu. Jadi kalau kita lihat waktu ini melaksanakan observasi ini, si peneliti ini, si Hafaz ini, itu memang dia melihat macam-macam mahasiswa karakternya ya. Karakternya berbeda-beda, ada yang dengan dosennya sangat hormat kan begitu kan. Ada yang hormatnya itu biasa-biasa saja ya. Ada yang cuek begitu, bahkan ketemu di jalan pura-pura tidak tahu begitu, kira-kira seperti itu. Jadi memang ya, itu asumsinya ya kalau kita bicara tentang perilaku ya, dengan apa? Perilaku mahasiswa ini memang kadarnya berbeda-beda. Yang itu adalah semuanya apa? Semuanya dibahas di dalam kitab taklim ya. Keterbatasan dalam penelitian itu apa? Jadi asumsi ini sudah ya, asumsi sudah selesai. Sekarang keterbatasannya ya. Saya ulangi lagi, asumsi ada dua ya, bahwasanya X ada di situ kamu uraikan, kemudian Y ada di situ kamu uraikan, gitu. Itu asumsi. Baik judulmu ya yang terdiri dari dua variabel itu memang benar-benar ada di lokasi penelitian, itu adalah asumsi. Sekarang keterbatasan ya. Wes ini kan paham kan ya? Paham sudah, semester 7 ini sudah mau sudah mau selesai kuliahnya kok ya. Sudah mau selesai, bahkan sudah punya calon ya. Bagian belum ya cepat-cepat semoga dapat gitu, sehingga setelah nanti selesai wisuda, jadi hari Sabtu atau hari Ahad gitu kira-kira biasanya begitu wisuda, hari Seninnya menikah sudah, tidak usah nunggu-nunggu kan. Kamu kan sudah tidak kuliah lagi, sudah wisuda, itu berarti kan tinggal ngambil ijazah ya kan, yang ngambil ijazah juga kemudian ngambil surat nikah begitu. Itu harapan saya seperti itu. Wes ngono, terutama yang cewek-cewek ya, terutama yang cewek-cewek. Kecuali anak pondok. Kalau anak pondok itu harus selesai ngajinya dulu, harus khatam dulu madrasah aliyahnya, kemudian ya selesai baru boleh menikah. Kenapa kok anak pondok beda? Karena anak pondok memang dipersiapkan jadi seorang kiai dan bunyai ya. Kalau kiai kan harus kitabnya kan harus ngelodok dulu. Bunyai juga sama. Bagaimana? Karena nanti akan
punya santri-santri ya, paling enggak punya jamaah begitu kan. Jadi ilmu agamanya harus mumpuni dulu. Wes. Saiki keterbatasan. Saya ulangi lagi adalah ruang lingkup penelitian, keterbatasan ruang lingkup penelitian dan keberlakuan ya, daya jangkau penelitian. Jadi terbatas. Ya, terbatas. Ini harus kamu sadari di dalam penelitianmu. Penelitianmu itu terbatas. Ya, keterbatasan ini meliputi ruang lingkup. Ya, ruang lingkup. Pertama, meliputi ruang lingkup dan daya jangkau. Ya, dan daya jangkau penelitian. Jadi, kalau asumsi tadi ada dua, yaitu X dan Y ada di lokasi itu, keterbatasan juga ada dua, yaitu keterbatasan dalam ruang lingkup, ya, ruang lingkup dan keterbatasan dalam daya jangkau penelitian ya, terbatas ya. Jadi manusia itu memang terbatas. Sehingga dengan demikian maka contoh tadi hubungan antara penguasaan kitab taklim dengan akhlak mahasiswa, maka asumsinya tadi sudah, maka keterbatasannya kamu tulis seperti ini ya. Penelitian ini hanya ingin mengetahui ya hubungan antara penguasaan kitab taklim dengan akhlak mahasiswa ya. Itu. Jadi hanya ingin itu tok, enggak punya keinginan yang lain. Jadi skripsimu ini hanya membahas tentang keterbatasannya adalah membahas tentang penguasaan kitab dengan akhlak mahasiswa. Itu memang di situ tok, enggak usah kemana-mana. Memang sangat terbatas dengan itu. Jadi kalau orang yang membaca ya ingin mengetahui tidak kitab taklim tapi ingin mengetahui penguasaan kitab fikih misalnya, ya di luar jangkauan ini ya, di luar keterbatasan ini sudah dibatasi sudah. Ya, sudah dibatasi dengan kitab taklim dan akhlak. Tidak merembet atau tidak menuju pada ya kitab fikih dan kecerdasan mahasiswa misalnya. Itu di luar, artinya terbatasnya memang hanya itu yang pertama ya. Yang kedua adalah terbatas dalam daya jangkau ya, daya jangkau. Jadi yang kedua adalah hasil penelitian ini bunyinya seperti itu, nanti kamu ketik begitu ya, hanya berlaku di lokasi, mana lokasinya ya, di IAI Al-Hazini ya, hanya berlaku di situ dan tidak dapat digeneralisasikan di tempat lain ya. Jadi itu ya, daya jangkauannya hanya itu ya. Jadi kemudian nanti mahasiswa dari generasi ke generasi nanti sampai kapanpun itu ya membacanya hanya di Al-Hazini ya. Jadi kesimpulan yang ada di situ, yang ditulis itu adalah hanya di lokasi itu, tidak berlaku di lokasi lain, tidak berlaku. Kalau ingin meneliti walaupun judulnya sama tapi tidak di Al-Hazini, mungkin di pesantren mana begitu ya, itu ya hasilnya tentu akan berbeda ya. Jadi tidak bisa digeneralkan. Kalau di Al-Hazini ini hasilnya antara penguasaan kitab taklim dengan akhlak ini ada relevansi ya, ya sudah di Al-Hazini itu toh. Andai kan di tempat lain itu kok sama misalnya, ya itu kebetulan begitu, harus begitu, dan harus dilakukan penelitian yang berbeda ya. Contoh saja begini, contoh saja begini, kalau namanya adalah Raihatul Jannah misalnya ya, Raihatul Jannah, podo-podo jenenge persis Raihatul Jannah, sama ya, tapi lokasinya berbeda, orangnya berbeda
ya. Sehingga tidak bisa digeneralkan yang namanya roihatul jannah itu anaknya soleha, anaknya baik hati, anaknya bertakwa, akhlaknya sangat baik, sehingga dia itu calon masuk surga. Namanya roihatul jannah, kan begitu kan, baunya itu loh sudah bau surga itu. Nah itu. Tapi ada namanya sama juga persis, ejaannya juga sama, dan itu kan sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan. Tapi perilakunya beda, akhlaknya beda, kan begitu. Jadi nama roihatul jannah itu tidak bisa digeneralkan kepada orang yang punya nama itu secara keseluruhan, tidak bisa. Kalaupun toh sama, ya, kalau toh sama itu ya kebetulan, ya. Kebetulan toh hasilnya nanti juga berbeda walaupun terletak pada penghitungan statistik terpaut berangka-angka begitu, ya. Misalnya kalau kita memakai produk momen seperti kita yang seperti yang kita ajarkan kemarin, ya, di Al-Zini misalnya. Di Al-Zini misalnya itu hasil akhir dari judul yang ada di diktatmu ini, di Al-Zini ini misalnya 0,51 misalnya, ya. Di tempat lain judulnya sama persis, ya. Masa angkanya juga sama, mungkin hasilnya 0,67 misalnya, seperti itu, ya. Jadi produk umum kan selalu 0, hasil akhirnya. Sehingga saya ini selalu wanti-wanti pada kalian, kalau nanti kamu pas, ya, rumus yang dipakai untuk mengolah data skripsi itu kok produk momen, berapapun mahasiswa yang kamu teliti, berapapun ribu, berapapun juta orang, itu pasti hasilnya 0, ya. 1, tidak mungkin. Berarti itu adalah salah di dalam menghitungmu. Begitu, itu harus diingat waktu kita kuliah dulu. Ya, itu. Nah, kemudian, ya, jadi untuk keterbatasannya, pertama, penelitian ini hanya berlaku untuk judul ini, yang kedua hanya di lokasi ini, tidak berlaku dan tidak dapat digeneralkan pada lokasi yang lain, ya. Ini ada catatan ini, ya, catatan, dibuka catatannya ini, dibaca. Untuk penelitian library, ya, library riset masih ingat library, ya, ada 2 versi. Jadi penelitian kepustakaan itu, ya, 2 versi, antara memakai dan tidak memakai, ya, antara memakai dan tidak memakai, definisi operasional, ya, yang sudah kita terangkan kemarin, asumsi dan keterbatasan. Ini kalau penelitianmu itu library, ya. Library, memakai juga boleh, tidak memakai juga boleh, tentang definisi operasional dan juga tentang asumsi dan keterbatasan. Contoh, ya. Contoh ini, contoh judul tentang library, hukuman menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Hukuman ini bagaimana sih menurut Al-Ghazali ini? Karena sekarang di dunia kita saat ini berbeda dengan dulu waktu saya masih kecil. Kalau saya masih kecil itu saya dihukum, guru saya ngaji itu enggak apa-apa, disabet pakai menjalin itu, ya, sampai bal itu biasa, enggak apa-apa. Tapi sekarang coba, nah, guru menghukum muridnya, waduh, muridnya pulang nangis, tapi muridnya kembali ke sekolahan membawa siapa? Orang tuanya, waduh, membawa bodyguardnya, ya. Diproses, akhirnya gurunya bisa saja masuk penjara sekarang loh, ya, sekarang. Nah ini, nah kalau menurut Imam Al-Ghazali bagaimana? Mungkin kalian tertarik dengan penelitian ini, ya, mungkin kalian tertarik, ya. Nah ini definisi operasionalnya, ya, definisi operasionalnya bagaimana bunyinya kalau kita memakai. Diktatnya dibuka, definisi operasional, ya, ini, ya, definisi operasionalnya.
Hukuman dalam dunia pendidikan sebagai akibat dari suatu kesalahan yang dilakukan siswa. Ya, maksudnya itu. Ya, hukuman itu maksudnya itu, bukan karena mencuri, bukan karena ya gurunya, bukan karyawannya, juga bukan karena istri yang bangkang pada suami, nusyus. Ya, itu definisinya operasional. Ya. Misalnya seperti itu, ya. Itu definisinya. Kemudian adalah tentang asumsi, ya, asumsinya bagaimana kalau saya membuat asumsi, ya. Kalau saya lebih condong pada asumsi, ya, Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitab-kitabnya banyak yang mengulas tentang hukuman, ya, disebutkan banyak di dalam kitab-kitab. Karena jika hanya mengacu pada satu kitab maka akan terkooptasi dengan satu atau dua alinea atau beberapa halaman saja yang dibatasi dalam keseluruhan penelitian, ya. Jadi asumsinya seperti itu. Jadi kalau gitu, kenapa library riset ini kok sulit, ya karena ini asumsi ini, ya, asumsi. Judulmu kan Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali. Jadi tidak boleh mengacu hanya satu kitab. Karya-karya Al-Ghazali harus kamu buka semua, di mana di situ mengulas tentang hukuman harus kamu masukkan ke dalam skripsimu. Nah, itu library. Kecuali ini memang judulmu tentang satu kitab Al-Ghazali itu aja ditaruh di judul, ya itu berarti satu kitab itu yang kamu pegang. Tapi kalau bunyinya sudah Al-Ghazali terhadap pemikirannya terhadap hukuman siswa santri, itu berarti semuanya karya Al-Ghazali harus kamu harus kamu kupas, harus kamu kaji, harus kamu baca dan kamu masukkan ke skripsimu, ya. Keterbatasan sekarang, bagaimana kalau saya membuat library tapi untuk keterbatasannya bunyinya bagaimana, ya. Bunyinya ini banyak, ya, banyak nama Al-Ghazali, ya. Jadi Ghazali ini kan nama desa, nama tempat, ya kan. Kemudian tokoh-tokoh desanya kan sangat banyak. Nah, berarti harus kamu rinci di dalam keterbatasan ini. Jadi terbatas hanya Imam Al-Ghazali yang dilahirkan di sini, wafat tahun ini dan sebagainya. Ini kamu lihat ini, ya. Jadi ada Imam Ghazali Ummul Qura Saudi, ada Imam Ghazali, bahkan anaknya Hamadani juga Al-Ghazali kan, ya, bukan itu maksudnya. Nah, gitu loh keterbatasannya. Jadi maksudnya adalah Al-Ghazali yang ini, ya, yang ini kemudian dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat dan pada abad pertengahan. Beliau lahir di Atus 1058 Masehi atau 450 Hijriah dan sebagainya ini. Ya, ini adalah apa? Ini adalah tentang keterbatasan dalam dunia library riset, ya. Berikutnya minggu depan kita tentang sistematika penulisan. Adapun tugas atau soal yang saya berikan kepada kalian adalah, ayo didengarkan, ya, didengarkan, disiapkan kertasnya, adalah tulis satu judul skripsi, ya, bebas, ini judulnya bebas. Judul kemarin juga boleh, ya, tentang soal kemarin. Tulis satu judul skripsi dan buatlah asumsi dan keterbatasannya. Wis iku soalnya. Apa? Tak ulangi lagi, ya. Tak ulangi lagi. Tapi aja judul sing wis sekarang tadi saya serangkan, ya. Taklim dengan apa? Dengan akhlak mahasiswa, wis tak terang ning diktat enek. Tulis satu judul skripsi, ini soalnya. Ya, tulis satu judul skripsi dan tentukan, ya, asumsi dan keterbatasannya. Ingat,
berarti asumsi ada 2, bla 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 bla. Keterbatasan juga ada 2, bla 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 bla, begitu ya. Dan harus bisa. Nek kamu sampai ndak iso, ya engko nggawe skripsi ndak iso tekan dindi engko. Nek ndak iso sing diseneni sapa? Dosen sing ngajar ya. Nah itu makanya harus bisa. Nek memang ndak iso, saya lihat jawabanmu kok salah nanti, ya kuliah lagi tahun depan dengan saya ya. Makanya jawab yang benar ya, walaupun lama ya, waktunya tak perpanjang, walaupun sedikit tidak apa-apa ya, yang penting kamu bisa ya. Sudah gitu aja, saya tunggu jawabannya di mana, di Classroom, dan absennya di Google Form ya, seperti biasanya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.